Shalom Ibu Bapak yang terkasih. Hari ini kita akan berbicara tentang berelasi secara benar dengan pasangan. Di dalam Alkitab, relasi suami dan istri dipakai untuk melambangkan hubungan antara jemaat dengan Kristus. Hubungan antara istri dan suami bisa menjadi indah dan langgeng, seperti halnya hubungan jemaat dengan Kristus, jika masing-masing pihak menyadari peran dan fungsinya. Seorang suami mempunyai kewajiban untuk mengasihi istrinya seperti Kristus sudah lebih dulu mengorbankan diri untuk jemaat. Pada kenyataannya, banyak suami yang tidak sadar bahwa ia harus meneladani Kristus yang mau berkorban untuk jemaatnya. Ada suami-suami yang lupa bahwa menjadi pemimpin rumah tangga bukan berarti menjadi majikan. Seorang suami yang baik akan mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri, sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Seorang istri yang merasakan besarnya kasih dan dedikasi sang suami akan bisa dengan sepenuh hati untuk menghormatinya. Seorang istri semestinya menyerahkan kepemimpinan dalam rumah tangga kepada suami agar suami melaksanakan tanggung jawabnya. Hal ini mirip dengan jemaat yang mengasihi Kristus karena Kristus sudah terlebih dulu mengasihi dan berkorban baginya. Seperti jemaat yang tunduk pada pimpinan Kristus. Sayangnya, ada juga istri-istri yang lupa dan ikut berfungsi sebagai pemimpin. Tidak menghormati dan mengasihi, sebaliknya memandang rendah suami. Pada saat ini orang cenderung untuk menuntut haknya sehingga mudah jatuh dalam pertikaian. Jika suami hanya menuntut ketaatan istri dan istri hanya menuntut kasih sayang dan kepemimpinan suami, hidup rumah tangga hanya berisi hal tuntut-menuntut. Sebaliknya, hidup suami istri menurut Alkitab adalah berdasarkan fungsi dan kewajiban, di mana masing-masing pihak berlomba-lomba untuk lebih dulu berbuat baik bagi yang lain. Menyadari kelemahan dan keterbatasan masing-masing, di mana kasih dan kemurahan hati diaplikasikan. Relasi yang seperti ini tidak hanya membuahkan kebahagiaan bagi mereka berdua, tetapi juga berdampak pada relasi dengan anak-anak. Suami istri yang saling mengasihi akan lebih mudah mengasihi anak-anaknya. Sayangnya, pada masa ini banyak pasangan suami istri yang sibuk menjadi orang tua, mengasuh dan mendidik anak, tetapi mengabaikan relasi di antara mereka sendiri. Ingat, tidak ada papa yang baik tanpa menjadi suami yang baik terlebih dahulu. Demikian juga tidak ada mama yang baik tanpa menjadi istri yang baik terlebih dahulu. Ketika kita berelasi secara benar dengan pasangan, ini sama halnya dengan menabung bagi masa depan anak-anak. Kita membantu mereka dengan memberikan teladan, tujuan dan cara yang akan mereka jalani suatu waktu kelak. Ada kisah tentang sebuah keluarga yang terdiri dari suami, istri, anak berumur 6 tahun, dan seorang kakek yang telah renta. Sang kakek selalu membuat berantakan sebab tangannya gemetaran bila memegang sesuatu. Ketika makan bersama di meja makan, si kakek dengan tangannya yang gemetaran selalu menumpahkan makanan. Suami istri tersebut merasa jengkel dan tidak jarang mengomel serta marah-marah karenanya. Mereka kemudian membuat meja kayu kecil dan menempatkannya di pojok rumah sebagai tempat sang kakek makan, agar tidak mengganggu suasana makan mereka. Suatu ketika suami istri ini tertarik melihat apa yang dilakukan anak mereka. Tanpa anak tersebut mengumpulkan kayu dan berusaha membuat sesuatu. Lalu mereka bertanya, "Sedang apa sayang?" "Aku sedang membuat meja kayu tempat papa dan mama makan kalau aku suatu saat besar nanti." Ibu bapak sekalian, anak-anak menduplikasi diri kita. Mata mereka akan selalu mengamati, telinga mereka akan selalu menyimak, pikiran mereka akan selalu mencerna setiap hal yang kita lakukan. Dan pada akhirnya, mereka akan bertindak seperti kita. Mari bayangkan, bagaimana jadinya mereka kelak jika sedari kecil mereka melihat papa mama berelasi satu sama lain, berperan dan berfungsi sebagaimana mestinya sesuai dengan kitab suci. Mari, mulailah berelasi secara benar dengan pasangan kita sebagai tabungan bagi masa depan anak-anak. Selamat mempraktikkan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.